adik-adik, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Baiklah adik-adik, perkenalkan nama kakak Putri Sasmita dengan NPM 2240605050, kakak dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Borneo Tarakan. Video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Agustinus Todingbua, SPD MSc. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar materi interaksi sosial dan interaksi manusia dengan lingkungan. Tema 3, subtema 1, muatan pelajaran IPS kelas 5. Siapkan buku catatan dan alat tulis kalian ya untuk merangkum materinya. Oke, kita mulai pembahasan hari ini. Interaksi manusia dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu interaksi sosial, dan yang kedua interaksi dengan lingkungan hidup. Nah, apa aja sih perbedaan di antara keduanya? Simak baik-baik ya penjelasannya. Kita bahas yang pertama yaitu interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial antar manusia atau hubungan manusia satu dengan manusia lainnya. Interaksi sosial terjadi karena manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial artinya manusia tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Jenis-jenis interaksi sosial dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah individu dengan individu. Artinya satu orang berhadapan dengan satu orang lainnya. Yang kedua adalah individu dengan kelompok. Artinya satu orang berhadapan dengan banyak orang atau disebut kelompok. Dan yang ketiga adalah kelompok dengan kelompok. Agar kalian lebih memahami jenis interaksi sosial, berikut kakak berikan contoh-contohnya. Yang pertama ada contoh interaksi sosial individu dengan individu atau satu orang dengan satu orang lainnya, yaitu ketika bertegur sapa dengan teman, berjabat tangan, kemudian ibu berbicara dengan anaknya, dokter memeriksa pasiennya, kasir melayani pembeli, atau ibu warung melayani ketika kalian sedang jajan, dan polisi memberi petunjuk jalan kepada orang yang sedang mencari alamat. Dapat kita simpulkan bahwa interaksi sosial individu dengan individu adalah ketika dua orang saling berbicara atau berinteraksi. Selanjutnya ada contoh interaksi sosial individu dengan kelompok. Artinya satu orang berhadapan dengan banyak orang. Yang pertama yaitu ada guru sedang mengajar murid-muridnya. Satu orang guru berhadapan dengan sekelompok murid. Yang kedua, Pak Pendeta sedang khotbah di depan jemaat. Pak Pendetanya satu orang, sedangkan jemaatnya berjumlah banyak. Yang ketiga, berpidato di depan khalayak umum. Yang berpidatonya satu orang berhadapan dengan sekelompok orang. Berikutnya ada contoh interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Artinya banyak orang berhadapan dengan banyak orang. Contoh, dua tim bertanding sepak bola. Kalian tentu sudah tahu ya bahwa satu tim sepak bola berjumlah 11 pemain. Artinya 11 orang berhadapan dengan 11 orang. Kelompok dengan kelompok. Yang kedua adalah dua tim bermain tarik tambang. Satu tim bisa lebih dari 5 orang. Artinya banyak orang berhadapan dengan banyak orang. Ketiga, ada kelompok pramuka bekerja sama dengan kelompok PMR. Kelompok pramuka terdiri atas banyak orang dan PMR juga terdiri atas banyak orang. Maka termasuk dalam interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Interaksi manusia yang kedua adalah interaksi dengan lingkungan hidup. Interaksi dengan lingkungan hidup merupakan interaksi antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami. Gunung, sungai,
rawa merupakan contoh-contoh lingkungan alam. Contoh interaksi dengan lingkungan hidup atau lingkungan alam. Yang pertama yaitu petani menggarap lahan pertaniannya. Petani sedang berinteraksi atau melakukan kegiatan di lingkungan alam berupa persawahan. Yang kedua yaitu nelayan mencari ikan di laut. Nelayan berinteraksi dengan lingkungan alam berupa lautan untuk mencari hasil bumi berupa ikan. Yang ketiga, penduduk mengambil kayu hasil hutan. Penduduk di sekitar memanfaatkan sumber daya alam untuk kebutuhan sehari-hari seperti kayu bakar. Dan yang terakhir, penambang belerang di gunung. Masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan memanfaatkan kondisi alamnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Materi selanjutnya adalah interaksi sosial di lingkungan pasar. Tahu dong pasar? Kalian pasti senang jika diajak oleh orang tua berbelanja ke pasar. Pasar merupakan tempat bertemunya pedagang dan pembeli untuk melakukan transaksi jual-beli. Interaksi sosial di pasar dapat terjadi antara penjual dengan pembeli, bisa juga terjadi interaksi antara penjual dan pemasok barang atau distributor. Kemudian bisa juga terjadi interaksi antara penjual yang satu dengan penjual lainnya. Atau bahkan interaksi dapat terjadi antara pembeli dengan pembeli. Biasanya, ibu-ibu kalau sedang berbelanja bisa saling mengobrol satu dengan yang lainnya. Penjual dan pembeli yang ada di pasar berasal dari berbagai suku, agama, dan tingkat sosial ekonomi. Oleh karena itu, dalam melakukan interaksi sosial diperlukan rasa toleransi dan tenggang rasa yang tinggi agar kerukunan tetap terjaga. Sudah dijelaskan pada slide sebelumnya bahwa dalam interaksi sosial perlu adanya sikap toleransi dan tenggang rasa. Toleransi adalah suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu dalam masyarakat atau dalam lingkungan lainnya. Dan tenggang rasa adalah suatu sikap hidup dalam ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang mencerminkan sikap menghargai dan menghormati orang lain. Manfaat jika kita memiliki sikap toleransi dan tenggang rasa di antaranya, yang pertama, kerukunan akan terjaga. Kedua, persatuan dan kesatuan akan meningkat. Yang ketiga, aktivitas akan berjalan dengan lancar. Dan yang keempat, kehidupan terasa damai. Baiklah adik-adik, kesimpulan dari materi kita hari ini adalah interaksi sosial menggambarkan hubungan antara individu dan kelompok dalam masyarakat. Manusia berinteraksi dengan lingkungan alam melalui berbagai cara, seperti penggunaan sumber daya alam, menjaga kelestarian, dan menciptakan budaya yang sesuai dengan kondisi lingkungan. Keseimbangan antara kegiatan manusia dan pelestarian lingkungan sangat penting untuk keberlangsungan hidup. Dengan memahami interaksi ini, kita diharapkan mampu menjaga lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup. Oke adik-adik, pembahasan mengenai materi IPS pada tema 3, subtema 1 telah selesai. Terima kasih sudah menyimak penjelasan dengan baik. Semoga bermanfaat ya.